Demokrasi terpimpin. Setelah Kabinet Ali Sastro Amijoyo II jatuh, Leimena menyatakan bahwa kabinet-kabinet kedepannya harus bersifat lebih inklusif dan mencakup partai-partai yang sebelumnya tidak masuk dalam pemerintahan. Leimena sendiri diikutsertakan dalam Kabinet Juanda, awalnya sebagai Menteri Sosial ketika kabinet tersebut diumumkan tanggal 9 April tahun 1957. Tetapi ia ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri, Waperdam, tahun itu juga. Sejak bulan Mei tahun 1957, Leimena menjadi anggota Dewan Nasional dan masih di tahun itu ia ditunjuk sebagai anggota panitia 7 orang yang bertugas untuk menangani permasalahan dalam TNI Angkatan Darat beserta Presiden dan Wapres Soekarno dan Muhammad Hatta, Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, Kasat TNI AD Abdul Haris Nasution, Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan Menkes Abdul Aziz Saleh. Leimena dianggap seorang loyalis Soekarno yang masih mendukung Soekarno seusai dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Dikarenakan kesibukan Leimena dalam pemerintahan, jabatan Ketua Umum Parkindo didelegasikan ke AM Tambunan. Seusai dekret 1959, Leimena ditunjuk menjadi Menteri Distribusi, lalu kembali menjadi Waperdam. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Distribusi, Leimena memandang pentingnya memperbaiki asupan gizi untuk meningkatkan produktivitas pekerja, sehingga ia bertekad untuk mencapai swasembada beras. Untuk mencapai target ini, ia mendorong memajukan pertanian intensif di Pulau Jawa, dan memperluas lahan pertanian di luar Jawa. Meskipun rencana Leimena dianggap ambisius, implementasinya menghadapi masalah karena perlunya koordinasi dengan kementerian-kementerian lainnya. Selama Operasi Trikora, Leimena menjadi anggota Komando Operasi Tertinggi. Dalam kapasitas ini, ia diberikan pangkat tituler sebagai Laksamana Madya pada tahun 1962 dan Laksamana Bintang 4 pada tahun 1964. Juanda mendadak wafat pada bulan November tahun 1963, sehingga Presiden Soekarno membentuk presidium beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Leimena, Subandrio dan Hairul Saleh untuk memimpin kabinet. Selama masa demokrasi terpimpin ini, Leimena yang dikenal berpihak ke Soekarno dinilai berbakat dalam menangani kalangan politikus dan elit lainnya, meskipun ia tidak begitu sukses dalam menggalang dukungan masyarakat umum. Ia sempat 7 kali menjabat sebagai penjabat presiden selama masa ini. G30S dan Super Semar. Biarlah saya terus saja di sini, saya tidak akan lari, kalau mereka masuk pintu ini. Biarkan saya mati, karena anak saya Karel Satsuitubun telah meninggal dalam rangka tugas pengawalan terhadap diri saya. Leimena ke istrinya setelah mendengar berita kematian Satsuitubun, tanggal 1 Oktober tahun 1965. Pada saat kejadian gerakan tanggal 30 September, G30S, pada 1965, Leimena berdiam dekat rumah Jenderal Abdul Haris Nasution yang menjadi salah satu sasaran utama pihak G30S. Pada dini hari itu, ada sekitar 100 orang yang terlibat upaya penculikan Nasution, dan karena Leimena dijaga secara pribadi oleh 3 orang pengawal, para penculik bermaksud untuk memastikan ketiga orang tersebut tidak mengganggu. Baku tembak pun terjadi dan seorang pengawal Leimena Karel Satsuitubun gugur. Seusai kejadian tersebut, rumah Leimena tidak diusik lagi, dan Leimena sendiri tidak disentuh. Begitu Leimena tahu bahwa pengawalnya terbunuh, ia menolak untuk melarikan diri dan berkeras untuk tinggal di rumah. Sebelum peristiwa-peristiwa yang berlangsung menjadi jelas, Leimena awalnya dianggap sebagai sasaran utama para penculik dan laporan berita awalnya lebih berfokus ke kejadian di rumah Leimena. Bahkan, awalnya Soeharto, saat itu Panglima Kostrad, diberitahu oleh Umar Wirahadikusumah bahwa Leimena telah ikut diculik. Beberapa jam setelah peristiwa tersebut, masih di tanggal 1 Oktober Leimena dipanggil oleh Soekarno ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, karena Soekarno berada dalam diskusi dengan pemimpin G30S di sana. Sebelum berangkat ke Halim, Leimena berdiskusi dengan Soeharto,
dan membawakan pesan dari Soeharto yang meminta Soekarno meninggalkan Halim sebelum pukul 16.30. Soeharto sebelumnya telah mengultimatum pihak G30S untuk meletakkan senjata sebelum pukul 16.30 dan mengancam akan menyerbu Halim apabila mereka tidak menyerah. Setelah tiba di Halim, Leimena terus berada di dekat Soekarno sepanjang sore itu. Setelah pembicaraan di sana dan persetujuan Soekarno untuk menggantikan Ahmad Yani yang baru dibunuh dengan Pranoto Rekso Samudro sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, mereka diberitahukan bahwa Soeharto sedang mempersiapkan penyerbuan ke Halim. Tokoh-tokoh G30S seperti Omar Dhani mencoba meyakinkan Soekarno untuk mengikuti mereka ke Madiun, ke Jawa Timur atau ke Bali, tetapi Leimena berhasil memastikan bahwa Soekarno tidak dibawa pergi. Leimena menganggap bahwa apabila Soekarno mengikuti saran Dhani DKEK, perang saudara dapat saja pecah. Karena Leimena, rencana pihak G30S yang ingin membawa Soekarno ke lokasi yang dikendalikan mereka digagalkan, dan Soekarno sendiri memutuskan untuk kembali ke Istana Bogor sehingga ia tidak dapat dilibatkan dalam rencana-rencana kudeta. Sore itu, pihak G30S di bawah Kolonel Untung Syamsuri mengumumkan Dewan Revolusi Indonesia, yang termasuk Leimena, beserta banyak menteri dan petinggi negara lainnya. Leimena kemudian ditunjuk sebagai Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan ad interim dan pada tanggal 3 Maret tahun 1966 ia memerintahkan universitas-universitas ditutup. Perintahnya diabaikan oleh kesatuan-kesatuan TNI yang mengawal aktivitas di kampus-kampus. Pada tanggal 11 Maret Leimena ikut dalam suatu rapat kabinet di Jakarta, ketika sejumlah tentara memosisikan diri di depan Istana Presiden. Sore itu, Soekarno beserta ketiga Waperdam, Leimena, Subandrio, dan Hairul Saleh bertemu sejumlah jenderal TNI, Amir Mahmud, M. Jusuf dan Basuki Rahmat di Istana Bogor. Hasil dari pertemuan tersebut merupakan surat perintah 11 Maret yang pada dasarnya menyerahkan sejumlah besar kekuasaan darurat ke Soeharto. Tak lama kemudian, pada tanggal 16 Maret pertemuan lain yang diikuti Leimena berlangsung, dan dalam pertemuan itu Soekarno menolak permintaan untuk merombak kabinetnya. Bagaimanapun juga, pada tanggal 18 Maret tahun 1966 15 orang menteri Soekarno ditangkap. Meskipun begitu, Leimena tetap menjabat sebagai menteri dan ditunjuk sebagai anggota bagian kabinet beranggotakan 5 orang, Leimena, Hamengkubuwono IX, Idam Khalid, Adam Malik, dan Ruslan Abdul Ghani, 85-86. Ia pada waktu itu sudah menjabat sebagai menteri dalam berbagai kabinet selama hampir 20 tahun. Orde Baru. Awalnya Soeharto berniat untuk menjadikan Leimena menteri juga dalam pemerintahannya, tetapi Leimena sendiri menolak secara tidak langsung melalui Hamengkubuwono IX. Maka itu, Leimena ditunjuk sebagai Caretaker, pejabat sementara, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung antara 1966 dan 1968. Seusai masa jabatannya habis, ia tetap menjadi anggota DPA sampai tahun 1973. Dalam ranah ini ia meluruskan isu-isu internal DPA, khususnya dalam perihal perpajakan, pendidikan, dan suksesi presiden. Ia juga ditunjuk sebagai Direktur Rumah Sakit Cikini pada tahun 1968. Selama masa Orde Baru, Leimena menjadi salah satu dari segelintir politisi yang tidak menjauhkan diri dari Soekarno. Dalam pemilihan umum 1971, Leimena terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi ia tidak dilantik. Seusai fusi antara Parkindo dan Partai Demokrasi Indonesia, PDI, pada tahun 1973, Leimena ditunjuk sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI. Pandangan politik. Tugas seorang Kristen Indonesia adalah memperlihatkan bahwa menjadi Kristen tidak ada sangkut pautnya dengan kolonialisme. Menjadi Kristen berarti hidup dalam dua dunia, sebagai anggota yang hidup dari bangsa sendiri dan juga sebagai anggota persekutuan orang-orang kudus di dalam Kristus. Tulisan Leimena dalam majalah Belanda El Teto, 1935. Sebelum Indonesia merdeka,
Leimena beberapa kali berbicara mengenai perbedaan antara gerakan Kristiani di skala internasional dan gerakan kemerdekaan Indonesia di skala nasional. Dalam pidato-pidato yang disampaikan dalam pertemuan DGI, Leimena mendorong pandangannya bahwa ada kesamaan kepentingan antara pihak gereja dan pihak negara. Leimena merupakan seorang tokoh yang secara vokal menolak Darul Islam, separatisme, dan komunisme, sehingga ia cenderung cocok dengan posisi politik Soekarno yang mendorong negara berdasarkan Pancasila, dan juga sejumlah tokoh Islam yang cenderung sosialis seperti Muhammad Natsir dan Syafruddin Prawiranegara. Menurut Soekarno, Leimena berjiwa domini, tetapi ia tak pernah berhenti melawan imperialisme kolonialisme. Soekarno sendiri sering menyebut Leimena dengan julukan Mijen Domini, pendetaku. Kehidupan pribadi. Selama bersekolah di STOVIA, Leimena aktif bermain sepak bola dan seringkali ikut dalam tim sepak bola STOVIA dan sejumlah klub lokal pada masanya. Ia bertemu dengan istrinya Wijarsih Prawiradilaga selama bertugas sebagai dokter di Bandung. Pasangan ini berbuah 8 anak, 4 laki-laki dan 4 perempuan. Salah seorang putrinya, Melanie Leimena Suharli, belakangan menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Leimena dikenang keluarganya sebagai sosok sederhana, khususnya dalam hal pakaian. Ia terbiasa memakai kemeja putih dengan gaya yang sama tiap kali. Menurut Soekarno dalam autobiografinya, Leimena tidak memiliki pakaian formal selama jalannya revolusi, sehingga saat ia dikirim dalam kapasitas diplomasi ia harus meminjam jas dan dasi dari koleganya. Wafat. Leimena meninggal di Jakarta pada tanggal 29 Maret tahun 1977, sekitar pukul 7.30 pagi. Ia sempat mengeluh sakit seusai pulang dari Eropa sebelumnya, dan saat kembali di tanah air ia menggunakan kursi roda. Seusai acara pemakamannya, Leimena dikuburkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Peninggalan. Menurut Soekarno dan Muhammad Rum, Leimena merupakan seorang politisi yang jujur dan diplomat yang berbakat. Menurut Sutan Sejahrir, hubungan antara Leimena dan Soekarno berjalan dengan Leimena menyampaikan pikirannya secara tulus kepada Bung Karno, tetapi dia tak akan pernah melepaskan Bung Karno sendirian. Ia dianggap sebagai tokoh senior oleh sejawatnya, sehingga ia tidak dijuluki Bung sebagaimana biasa, tetapi lebih umum dijuluki Om Jo. Pada tahun 2010, 33 tahun setelah wafat, Leimena dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di Ambon, RSUP Yohanes Leimena mengambil namanya. Di Universitas Patimura, terdapat patung Leimena yang diresmikan tahun 2012. Institut Leimena milik Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia diresmikan pada tahun 2004, dan sebelumnya dikenal sebagai Akademi Leimena sejak tahun 1984.